Orang Biasa Podcast. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber dari divisi DPBH. Iya. Divisi Peradilan dan Bantuan Hukum. Wow. Kali ini kita tuh mau bahas isu yang lagi happening nih di masyarakat. Tahun ini Lagi in banget. Oh, apa tuh Mbak kalau boleh spill? Terkait perjudian daring. Tapi di yang podcast kali ini kita tuh mau spesifik juga bahas terkait Satgas Pemberantasan Perjudian Daring. Oh, jadi kita mau ngulik Tuntas nih tentang Satgas. Mau tahu Oh, gimana sih Satgas iya. dan BI gimana sih di perannya di Satgas itu. Kayaknya podcast sebelumnya divisi sebelah juga udah ngebahas ya Mbak? Iya, udah ngebahas di DPH MPK tentang perjudian daring. Iya, Tapi iya. tadi seperti yang aku bilang tuh kita bakal spesifik nih bahas juga, bukan spesifik sih, ada tambahan isu baru nih terkait Satgas Pemberantasan Perjudian Oke. Daring. Kayaknya daripada kita lama-lama Iya. berdua doang nih, kita langsung aja kali ya Mbak. Kita panggil dan undang nih narasumber kita dari Divisi Peradilan dan Bantuan Hukum. Oke, langsung aja. Iya, langsung aja. Jadi ya Pak Asep dan Kakak Laura. Hai Kak, apa kabar? Masih semangat ya Pak? Iya semangat, ya, walaupun Pak? masih udah ini agak-agak malam ini. Kita di kali ini sesi podcast kali ini bakal bahas terkait perjudian daring dan Yes. plusnya ada kan ini BB plus, jadi BB plus. topiknya juga ada plus-plusnya. Ada plus-plusnya, gitu. betul dong. Kali ini tuh terkait dengan perjudian daring daring, plus-plusnya tentang Satgas Satgasnya. Pemberantasan Perjudian Daring. Ternyata nggak cuma judi daring, tapi pemerintah juga aware ya untuk memberantas si judi daring ini atau judi Iya. online. Tapi mungkin tadi sebelum jauh Satgas kita Iya. tadi perlu refresh ya Yus. Tadi Iya. juga dibilang. Jadi sebelumnya kita ada seri podcast yang lain nih, Hmm. Bapak Asep dan Kak Laura, bahwasanya di divisi DPH MPK itu juga pernah bahas tentang perjudian Iya, daring. Tapi mungkin kita sebagai DPBH mau dari DPBH mau ngulik tuh tentang dari sisi Satgasnya, gimana BI. Nah, jadi mungkin tapi sejauh sebelum Satgas kita juga perlu refresh tentang apa sih perjudian daring online ada judi daringnya apa. Di sini mungkin kita spesifik nyebutnya judi daring ya. Iya. Judi daring. Iya, iya. Nah mungkin dari Bapak atau Kakak bisa ada jelasin gimana sih sebenarnya perjudian daring itu umum aja sih Kak. Iya. gimana? Kalau gini ya, kalau Rai, kalau saya itu berbicara mengenai judi lah terutama kan kita bicara mengenai term judi. Judi itu kalau kita perhatikan itu kan sebetulnya kayak tindak pidana sebetulnya yang sudah lama gitu ya. Ini sebetulnya kalau kita kategorikan kejahatan ya emang dari zaman dulu emang udah ada gitu kan, ya udah ada dilarang gitu gitu ya. kan. Udah dilarang. Ini kan bisa tercermin dengan di KUH pidana kita gitu kan, ya 303 gitu kan, itu udah lama sekali kita ini, termasuk KUHP baru juga yang mengatur. Dan terkait dengan judi online kan sebetulnya kita juga pengaturan mengenai judul ini kan sebetulnya sudah juga kan diatur ya di Undang-Undang ITE bagaimana tindak pidana ini dilarang gitu kan. Ya tentunya bahwa kalau kita berbicara mengenai judul ini ya kita melihat ya tindak pidana yang memang secara finansial akan merugikan masyarakat ya, ada gangguan sosial dan psikologis ya terhadap para pelaku ya, yang akibatnya mungkin akan menjadi kurang baik terhadap mereka yang melakukan judi online. Itu sih sebetulnya. Kalau saya sih melihatnya itu ya ini hanya perkembangan teknologi aja. Jadi judinya udah lama, yang menggunakan teknologi yang ada sekarang akhirnya jadi judul lah gitulah. Itu Jadi kalau bukan gitu. hal baru ya. Bukan Pak? hal baru sih sebetulnya. Metodenya, Caranya, caranya, medianya. Beda gitu. Mungkin Kakak ada tambahan Kak? Sama sih sebenarnya yang dibilang Pak Asep ya. Sebenarnya kalau judi itu sendiri merupakan suatu tindak pidana ya, dilarang di Indonesia, di negara kita gitu. Mungkin di beberapa negara itu suatu hal yang biasa dilakukan, tapi di kita dilarang. Sekarang medianya nih, yang tadinya orang main kartu jelas ketemu, bertatap muka, main atau main apalah itu bentuknya judi, sekarang boleh dilakukan atau bukan boleh ya, dilakukan dengan tidak tatap muka secara langsung. Nah itu sih, jadi dan orang dengan menggunakan teknologi ini kan jadi kayak
haus gitu, dan banyak hal yang dilakukan, maksudnya metodenya. Iya. Mungkin dari games, mungkin dari yang lain gitu. Ya menggunakan ya media teknologi yang dibilang Pak Asep tadi. Jadi memang bentuknya semakin banyak, bentuknya semakin beragam gitu. Jadi itu yang mungkin yang membedakan ya, itu sih. Tapi kalau kita melihat kalau sekarang nih kan dengan teknologi maka akan bisa kelihatan tuh, karena teknologi bisa mendetekkan berapa banyak gitu kan orang yang mau main judi gitu kan. Ya kalau kita lihat dari apa, misal dari data PPATK misalnya gitu kan, bahwa jumlah nilai transaksi judul untuk 3 tahun belakang ini itu diperkirakan hampir sekitar 3 juta masyarakat yang bermain judi gitu kan. Itu luar biasa gitu. Ini kan jadi apa yang perlu kita coba kita cegah gitu kan, bagaimana ke depan mengenai pemberantasan maupun penanggulangan judi online ini. Itu mungkin yang ini ya, kalau lihat dari sisi data itu luar Tadi biasa. kita mau ke poin yang kita yang plus-plusnya yuk. Plus-plusnya. Apa tuh Mbak? Plus-plusnya itu tadi Satgas. Satgas Satuan Pemberantasan Perjudian Daring. Satgas itu satuan Tugas. Nah, apa sih Kak Satgas Pemberantasan Perjudian Daring Daring Bapak? itu. Itu tuh tugasnya apa, wewenangnya apa, Tugasnya apa? gimana sih Satgas itu sebenarnya? Silakan Pak Asep. Nah. Mungkin dari Bapak dulu kali. Oke, Akan. jadi awalnya itu sebetulnya ya kita juga sebetulnya kemarin tuh diajak ngumpul-ngumpul ya dengan dari kementerian gitu kan segala macam. Ini kan sebetulnya didasarkan dengan adanya Kepres ya, Kepres 21 keputusan tahun Presiden ya, Pak? iya, keputusan Presiden tahun 2024 mengenai pembentukan satuan tugas untuk pemberantasan judi online. Nah ini banyak ya instansi yang terlibat di sana gitu kan, bukan hanya dari pihak kepolisian yang memang bekerjanya dalam konteks penegakan hukum, tapi lintas kementerian yang memang benar-benar terkait ya, seperti Kominfo, Kementerian Hukum dan HAM, termasuk di dalam itu ada OJK, Bank Indonesia ya, karena itu semuanya saling terkait gitu kan, semuanya itu saling terkait sehingga kita kumpul bagaimana kita mencoba untuk memberantas judi online itu. Nah, tentunya mudah-mudahan sebetulnya dengan terbentuknya satuan tugas ini perkembangan ya saya pikir kan kalau untuk sampai memberantas sampai nol Zero. kayaknya sulit lah karena memang ini seperti kata ini udah tindak pidana yang emang dari zaman dulu, dari zaman bahula itu udah ada. Ganti setidaknya media aja. Makanya mudah-mudahan dengan adanya satuan tugas ini bisa meminimalisir terutama kalangan masyarakat yang rendah gitu ya, masih rendah sehingga tidak terjerumus kepada tindak pidana atau kesulitan-kesulitan ekonomi lainnya. Karena sebetulnya kalau kita berbicara mengenai judi online nanti hubungannya dengan pinjaman online gitu kan. Mereka kan itu kadang-kadang kan saling bisa Jodoh di ujung pinjol. jinjol. Nah itu jadi ini kan akan lebih memberatkan atau membahayakan lagi bagi perekonomian terutama masyarakat. Nah itu kira-kira itu Satgas itu. Nah, nanti kalau di dalam konteks kedudukan Bank Indonesia di dalam Satgas, kebetulan Bank Indonesia itu kalau di dalam struktur itu kan ada pencegahan dan yang satunya lagi itu penegakan. Nah, Bank Indonesia itu sebetulnya ada di posisi pencegahan. Nah, kan, tapi kalau di dalam pelaksanaan sehari-hari kita juga tidak hanya berbicara pencegahan gitu kan, tapi juga kita di dalam sehari-hari karena PJP-nya itu ada di Bank Indonesia, tentunya kita juga membantu penegak hukum dalam konteks penegakan hukum. Itu sih kira-kira. Ada apa yang secara spesifik ya kalau kita berbicara mengenai tugas Dari Satgas ya. Ya kalau secara normatif kan paling kita mencoba mengoptimalkan pencegahan gitu kan, mengoptimalkan penegakan. Nah, dari sisi
Yang kedua mungkin yang bisa kita ini ya lebih banyak meningkatkan koordinasi antar lembaga ya. Tadi kan sebenarnya katakan bahwa eh, yang namanya Satgas itu terdiri dari berbagai instansi tentunya. Kita ingin coba meningkatkan koordinasi juga, yang terpenting juga itu menyelaraskan ya, dan menetapkan kebijakan-kebijakan. Kadang-kadang kan setiap instansi itu walaupun sama-sama ingin memberantas judi online, tetapi kan kebijakan gitu kan, kebijakan dan pelaksanaan kebijakan itu berbeda-beda. masing-masing ya, Nah, Pak. supaya tidak berjalan sendiri-sendiri. Nah, ini sebetulnya Satgas ini menjembatani agar pemberantasan judi online lebih fokus ya di dalam mengoptimalkan pemberantasan judi online. Itu kira-kira. Ini tadi kalau dari BI kita tergabung di bidang Pencegahan. Kira-kira kalau bidang pencegahan itu tugasnya ngapain aja sih? Kalau pencegahan tuh ya pastinya kan di situ tidak hanya BI ya. Iya. Ada juga Kementerian lembaga ya. terkait. Tentunya tadi yang Farah sudah bilang juga, kita lihat masing-masing tugas dan kewenangan kita seperti apa di masing-masing kementerian lembaga. Kemudian tadi Pak Asep sudah menyampaikan penyelarasan. Lihat dulu nih, kira-kira hal-hal mana saja sih yang akan menjadi bagian atau tugas kita. Kira-kira apa sih yang jadi prioritas saya sebagai lembaga, BI sebagai lembaga atau lembaga yang lain? Prioritasnya seperti apa? Kemudian itu tools yang bisa digunakan oleh judi daring itu melalui apa misalnya, seperti itu assessment yang awal. Dari prioritas yang bisa kita lihat sesuai dengan bentuknya, kemudian tugas dan fungsi kementerian lembaga juga pastinya koordinasi antar kementerian lembaga, melakukan sosialisasi bisa ke dalam juga. Ya, ke dalam internal ya. Jangan hanya orang luar. Jangan hanya orang luar. Pegawai juga, betul. Itu perlu aware banget. Benar. Jadi kita sebagai punya tanggung jawab lah sebagai lembaga untuk kasih edukasi ke dalam. Nah, setelah kita coba ini di internal, ya kita juga melakukan edukasi keluar ya sesuai dengan tugas kita. Misalnya kita tadi Pak Asep sudah sebut PJP. Nah, ya kita melakukan sosialisasi, edukasi ke PJP, bagaimana PJP bisa digunakan untuk hal-hal yang bisa erat dengan judi daring misalnya seperti itu, dan bagaimana kira-kira hal-hal yang harus dilakukan untuk menghindari atau mencegah itu terjadi. Nah, setelah itu dilakukan, ya pastinya kita akan lihat dan memberikan usulan atau rekomendasi kira-kira hal-hal apa saja sih yang perlu dilakukan dalam pencegahan perjudian daring. Kira-kira itu sih yang jadi tugasnya. Selain di rekomendasi ya tentunya ya dipantau dan dievaluasi. Apakah dengan tools yang seperti ini sudah cukup efektif atau belum? Kalau belum, seperti apa dilakukannya? Kurang lebih sih itu yang dilakukan oleh kementerian lembaga ya, khususnya di bidang pencegahan. Berarti koordinasi itu penting banget ya, Kak. Bukan Betul. istilahnya Ini ya. bukan one man show. Ya, bukan one man show karena Tapi harus koordinasi. koordinasi, kolaborasi. Iya. Nah, kalau berarti apa sih dampak dari Satgas ini untuk sejauh ini, dampaknya itu kira-kira bagi kita ya kementerian dan lembaga ini gimana sih? Ya tentunya kalau bagi Bank Indonesia ya, dengan adanya Kepres ini memberikan landasan ya, landasan kalau ya landasan hukum lah ya bagi Bank Indonesia untuk melakukan koordinasi gitu kan, berkolaborasi di dalam proses pemberantasan judi online ini gitu kan. Karena dengan tentunya dengan adanya Kepres ini diharapkan semua instansi itu bisa terlibat lah, semuanya gitu kan di dalam proses pemberantasan judi online ini, baik dari sisi pencegahan maupun penegakan. Itu sih kalau ini dengan adanya Kepres ini yang setidaknya kita dengan instansi itu kita mempunyai visi yang sama, kita kumpul yuk sama-sama gitu kan, untuk bergandengan tangan untuk memberantas judi online. Itu sih sebetulnya dengan adanya Kepres. Nah, kira-kira sebenarnya dari Kepres itu sendiri ada ngasih amanat nggak sih, Kak? Kayak ini harus ada target waktunya nih, si Satgas memberantas judi daring selama berapa lama gitu. Ada targetnya nggak sih, Pak, yang diamanatkan dari Kepres itu sendiri? Atau gimana, Pak?
Kalau dari Kepres itu kan Desember. sebetulnya ada apa? Jangka ada waktu. jangka waktu ya, yaitu Pemberlakuan- kita pemberlakuannya. berlakuannya itu Kepres. sekitar Desember ya, Desember Oke. 2024. Ya tentunya ini dengan apa ada waktu 2 Desember 2024 ini kan sebetulnya nanti kan kita nggak tahu ya apakah ini akan diperpanjang apa enggak, atau mungkin bahkan bisa dilembagakan gitu kan oleh pemerintah mengenai kalau memang perjudian online ini terus meningkat gitu kan. Kita tentunya Bank Indonesia akan terus ikut ya berpartisipasi. Kita akan mensupport proses pemberantasan judi online ini. Mudah-mudahan sih bisa meminimalisir perkembangan judi online tersebut. Kan tadi kita juga udah sebut-sebut nih Pak dan Kakak BI di bidang pencegahan. Apakah nih kita kan ini sekarang podcastnya Departemen Hukum nih. Apakah DHK Departemen Hukum tuh bergerak sendiri aja yang mewakili di Satgas, ataukah ada satker lain nih yang juga sebagai counterpart kita juga ikut untuk dalam Satgas ini untuk ikut antisipasi tentang Kalau dari sisi keanggotaan sebetulnya Bank Indonesia ada 3 nih, ada 3 Oh, departemen. ada 3 Ada 3 departemen yang terlibat. Yang pertama itu Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran. Ya, Ya. DKSP. DKSP. Yang kedua Departemen Surveillance dan Perlindungan Konsumen, ya, DPSK, itu kan, SPK. Nah itu yang nanti pengawasan terhadap PJP segala macam ya. Nah yang ketiga itu ada Departemen Hukum nih. Ada kita. Jadi kita bertiga nih mewakili Bank Indonesia ya untuk ikut bersama-sama dengan kelembagaan pemerintah lainnya gitu kan, untuk sama-sama ikut memberantas judi online. Jadi kembali lagi ya Pak, nggak hanya koordinasi eksternal, BI juga ada koordinasi internalnya. Iya sih, berarti memang secara bersama-sama Iya. ya Pak membantu Satgas gitu dalam memberantas perjudian dari Ke dalam dan keluar. keluar Oke. tentunya. Nah, Oke. selanjutnya itu kalau dari BI nih, gimana sih, apa sih yang udah kita coba lakukan nih untuk Internal dulu kali ya. mungkin ya gitu, gimana sih BI yang udah dilakuin dalam mencoba memberantas perjudian dari Bahwa di dalam konteks pemberantasan peran Bank Indonesia dalam konteks pencegahan ini kalau kita bagi bagi 2 bagian ya, tentunya bahwa kita berbicara mengenai dari sisi internalnya, yaitu sisi internalnya kita melakukan sosialisasi ya ke teman-teman baik di kantor pusat maupun di kantor perwakilan. Jadi memang kita secara simultan sebetulnya, karena yang walaupun di keanggotaan itu cuma 3, sebetulnya di internal Bank Indonesia itu nggak hanya 3 ya. Beberapa direktorat juga terlibat gitu kan, ada Departemen Sumber Daya Manusia gitu kan, semuanya terlibat di dalam proses bagaimana secara internal ya Bank Indonesia secara aktif gitu kan dalam pemberantasan judi online. Kita secara internal seperti itu. Ke dalamnya, ya keluarnya tentunya ada beberapa departemen nih, ada DSPK tadi kan, ada DKSP. Tentunya mereka yang langsung terkait ke sistem pembayaran nih, mereka selalu melakukan sosialisasi nih kepada industri, industri yang di bawah pengawasan Bank Indonesia, gitu kan. Nah, terus selain pengawasan sebetulnya himbauan kepada industri, sebetulnya ada beberapa hal yang memang secara aktif kita gitu kan bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga lain dari keanggotaan gitu kan, misalnya dengan PPATK melakukan pengawasan bersama kita untuk melakukan pencegahan judi daring ini. Jadi memang kita berarti secara nyata aktif mencoba untuk berkontribusi di dalam. Jadi kegiatannya itu udah banyak sekali kalau saya lihat ya, banyak sekali ya, baik internal maupun eksternal ya ke industri itu yang kita lakukan. Jadi Pak, kalau yang saya tangkap nih, kenapa Bank Indonesia menjadi part of anggota Satgas, karena kan memang kita otoritas di sistem pembayaran ya Pak. Jadi memang sangat
relate gitu ya. Iya. Apalagi perjudian daring nih kan pakai media-media sistem Iya, pembayaran. benar. Iya. Yes. Gitu, Mbak. Itu ya. Mungkin dari Bapak nih, ini kita di penghujung. Ada Yes. closing statement nih dari Bapak atau Atau himbauan untuk Iya. stop atau jangan gitu. Iya. Stop atau jangan pernah mencoba. Gitu judi. Ya. Ya tentunya ya kami lah ya berharap kepada teman-teman baik yang ada di Indonesia maupun yang masyarakat pada umumnya ya untuk stop lah. Stop ya. Kalau udah terlanjur stop untuk belum tidak berarti- melakukan judi. Kalau yang belum jangan coba-coba. Jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba judi online. Jangan Jangan coba-coba. coba-coba. Jangan coba-coba. coba-coba. Ya coba-coba. Jangan Ya kan? coba-coba. Jangan coba. Itu masih saya. Wah, luar biasa singkat Jadi pada stop jelas. dan jangan coba-coba. Ya. Dari Dari kakak nih. tambahan. Apa ya? Pokoknya hati-hati itu dia, hati-hati. Terus kalau misalnya yang orang tua, awasi yang muda, awasi anak-anaknya. Jadi permainan dan sebagainya tetap kita harus awasi. Itu sih kalau misalnya banyak caranya media yang tadi udah disampaikan, maka kita perlu lakukan pengawasan lebih lebih intensif lah untuk anak-anak. Jadi sudah lengkap sih yang dibilang oleh Pak Asep ya. Stop kalau kita sudah pernah main. Terus jangan coba-coba kalau belum. Jadi saya jangan coba-coba. Kita semua jangan Saya coba-coba. saya bukan pemain, kita bukan pemain. Kita bukan pemain ya, disclaimer dulu. Iya. Harus dari awal di scramble Ya, bisa ya. Nanti kita tambahin di awal. Itu aja sih Ya. Mbak sama Yusti. Oke. Oke, Mbak Farah. sih. Kita sudah sampai di penghujung podcast kita pada kali ini. Terima kasih banyak Pak Asep dan juga Kakak Laura Ya, atas sama-sama. kesediaan waktunya. Sama-sama. Mau hadir untuk kita kepoin Satgas Pemberantasan Judi Daring. Ya itu kali Ya, ya. oke. Sampai ketemu di next podcast selanjutnya. selanjutnya. Saya- Saya Luciana, Saya Farah. pamit undur diri. Bye. Bye.